Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kotrunada dengan NIM akhir 021 dari kelas Kewirausahaan D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul The Enable Bottom Line Model in Natural Tourism Marketing, a Mixed Method Study of Gosari Village. Nah, jurnal ini ditulis oleh Ida Bagus Kempena, Tri Ratnawati, dan Arga Christian Sitohang dan diterbitkan pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga pada tahun 2025. Nah, secara umum, jurnal ini membahas tentang pengembangan potensi wisata alam di Desa Gosari, tepatnya di Kabupaten Gresik. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana desa tersebut dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan pendekatan yang berkelanjutan melalui model yang disebut dengan Enable. Jadi model ini mencakup beberapa aspek penting seperti ekonomi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta potensi lokal desa. Nah, jadi dari sisi kewirausahaan, peneliti ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata itu sebenarnya juga merupakan bentuk kewirausahaan yang berbasis masyarakat. Artinya potensi alam yang ada di desa ini dapat diolah menjadi peluang usaha yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, misalnya dengan adanya wisata desa, masyarakat itu dapat membuka peluang usaha seperti UMKM, kemudian kuliner lokal, jasa pemandu wisata, homestay, hingga penjualan produk kerajinan lokal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pariwisata itu tidak hanya memberikan pengalaman kepada wisatawan saja, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Nah, selain itu, dalam kewirausahaan juga penting adanya inovasi dan kemampuan melihat peluang. Di Desa Gosari ini mencoba memanfaatkan potensi yang ada, yaitu dengan alam dan budayanya yang dimiliki untuk dijadikan daya tarik wisata. Dengan pengelolaan yang baik, potensi tersebut dapat menjadikan sumber penghasilan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Nah, kemudian jika kita lihat dari perspektif komunikasinya, peran komunikasi ini sangat penting dalam mengembangkan desa. Komunikasi berperan dalam beberapa hal, seperti promosi wisata, koordinasi antar pihak, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, misalnya dalam komunikasi pemasaran nih, potensi wisata desa itu perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media, contohnya itu media sosial. Tanpa komunikasi yang baik, tempat wisata yang mempunyai potensi besar ini bisa saja tidak dikenal oleh masyarakat luas karena kurangnya promosi atau branding gitu. Kemudian, komunikasi juga penting dalam membangun kerjasama antar masyarakat dan pihak pengelola wisata. Nah, dalam pengembangan desa ini, banyak pihak yang terlibat, seperti pemerintah desa, kemudian kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Jadi, komunikasi yang baik itu dapat membantu mereka untuk saling memberikan informasi, kemudian berdiskusi, serta kerjasama dalam mengembangkan potensi wisata desa. Nah, misal nih, kalau tidak ada komunikasi yang baik, kemungkinan juga akan muncul hambatan-hambatan yang lain, misalnya kesalahpahaman antara pihak, kurangnya koordinasi, atau masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengembangan wisata. Nah, hal-hal seperti itu tentu bisa menghambat perkembangan desa wisata. Nah, sebaliknya ketika komunikasi berjalan dengan baik, masyarakat bisa berpartisipasi dengan aktif, saling mendukung, dan bersama-sama mengembangkan potensi desa mereka. Ini akan menunjukkan bahwa komunikasi itu memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kewirausahaan yang berbasis masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi ini memiliki peran penting dalam melakukan berbagai banyak hal. Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.